Hai guys, apa kabar nih? Pasti baik semua kan? Perkenalkan, kami kelompok 6 dari SMP Regenapati Surakarta. Aku koordinator kelompok. Namaku Kartika Octavia Fitriana, kelas 7D, nomor absen 23. Dan sekarang aku akan memperkenalkan anggotaku. Ini Serafina. Halo teman-teman, nama saya Serafina Fasya Nufiantari. Saya dari kelas 7D, nomor absen saya 33. Ini Gerin. Perkenalkan, nama saya Girin, kelas 7D, nomor absen 27. Dan juga Brian. Perkenalkan, nama saya Brian Sebastian Teja Saputra, kelas 7D, nomor urut 4. Nah guys, sekarang kita dari kelompok 6 ini ingin memberi kalian informasi tentang keadaan Provinsi Kalimantan Selatan yang terkena bencana banjir akibat dari perubahan iklim. Dan kami juga akan menyampaikan penanganan yang dilakukan. Nah, penasaran kan apa yang ingin kami sampaikan? Yuk guys, simak video percakapan berikut ini yang berjudul Hutan Hilang, Bencana Datang. Nah guys, karena ini video percakapan, jadi siapapun boleh bertanya dan boleh menjawab ya guys. Nah, sekarang kita akan tanya nih sama Kak Serafina. Kak, apa sih pengaruh letak geografis Indonesia terhadap perubahan iklim? Apa pengaruh letak geografis Indonesia terhadap perubahan iklim? Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis yang dimiliki Indonesia ini rupanya menjadi salah satu bentuk pengaruh letak geografis Indonesia yang terletak di posisi yang cukup strategis. Letak geografis adalah letak suatu negara atau daerah dilihat dari kenyataannya di bumi, atau posisi suatu negara atau daerah pada bola bumi. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua samudra, dua benua, serta dua rangkaian pegunungan sirklum Pasifik dan sirklum Mediterania. Karena letak geografis inilah Indonesia menjadi negara yang memiliki iklim tropis, di mana perubahan iklim dipengaruhi oleh angin musim yang menyebabkan dua musim di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah guys, kalian sudah tahu kan apa pengaruh letak geografis Indonesia terhadap perubahan iklim dan hubungannya dengan banjir. Nah, sekarang kita akan beralih kepada Kak Brian. Kita akan tanya sama Kak Brian, apa sih Kak penyebab banjir itu terjadi? Banjir diakibatkan oleh meluapnya air dari badan sungai, saluran, danau, juga laut. Nah, sekarang kita tanya Kak Darin, apa sih Kak pengaruh berkurangnya hutan dengan terjadinya bencana banjir? Apa pengaruh dari berkurangnya hutan dengan terjadinya bencana banjir? Daerah aliran sungai biasa disebut DAS Barito di Kalimantan Selatan mencapai 62,8%. Sebelumnya, tim tanggap darurat bencana di Lapan menyebutkan penyebab banjir terbesar adalah berkurangnya hutan primer dan sekunder dalam 10 tahun terakhir di keseluruhan provinsi tersebut. Lalu, apa penyebab dari berkurangnya hutan di Kalimantan Selatan? Penyebab berkurangnya hutan di Kalimantan Selatan adalah pembukaan lahan sawit secara terus-menerus. Mulai dari 2009 hingga 2011, terdapat peningkatan lahan perkebunan hingga mencapai 14%. Peningkatan tersebut terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya, hingga 72% dalam 5 tahun. Banyak orang menyayangkan pengalihan lahan hutan menjadi lahan perkebunan ini. Pasalnya, pembukaan lahan perkebunan dapat menyebabkan laju perubahan iklim yang semakin meningkat. Apa aja sih solusi dari bencana banjir ini? Nah, pertanyaan bagus nih Kak Garin. Kita dari kelompok 6 memiliki 5 aspek untuk mengatasi banjir di Kalimantan Selatan. Yang pertama,
Aspek perencanaan yang menuangkan secara detail tentang kegiatan, tata waktu, siapa yang bertanggung jawab, dan anggaran. Dan aspek yang kedua, rekayasa teknis, termasuk di dalamnya aspek regulatif dan penataan ruang. Caranya dengan membuat bendungan, daerah tangkapan air, dan normalisasi sungai, termasuk Perda Jasa Ekosistem Kalimantan Selatan. Dan aspek yang ketiga, vegetatif, yaitu kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai atau DAS, konservasi tanah dan air, penanganan lahan kritis, dan agroforestry. Dan aspek yang keempat, yakni aspek sosial, di mana ada sosialisasi, pelibatan masyarakat, dan komunikasi, serta membangun database yang bagus sehingga tidak terjadi simpang siur informasi. Aspek kelima, dan juga aspek yang terakhir, aspek kelembagaan, yakni kelembagaan di KLHK dan di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga punya saluran komunikasi langsung yang cepat. Jadi guys, perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global tidak bisa dianggap remeh ya guys, karena dapat menyebabkan korban jiwa yang amat banyak. Yuk guys, kita melakukan cara mencegah bencana banjir yang kami bicarakan tadi ya guys. Yuk guys, untuk melindungi generasi muda dari perubahan iklim, mari kita semua bergotong royong untuk melakukan hal-hal yang kami sampaikan tadi. So, yuk guys, like video kami dan subscribe di channel ini ya, supaya tetap bisa menonton video kami selanjutnya. Thank you.